Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Amel Alfi. Amel Alfi, terima kasih hadir lagi. Iya, terima kasih. Waktu itu setelah dari menembus mata batin gak ada kejadian-kejadian aneh kan ya? Alhamdulillah enggak sih ya. Oke. Mungkin cuma agak-agak sedikit trauma aja karena kan waktu itu kan sambil kesurupan-kesurupan Betul, gitu kan. betul. Jadi takutnya nanti ngikut ke aku lagi gitu. Tapi alhamdulillah Tapi enggak. alhamdulillah nggak ada ya. Oke, tapi sejauh ini kamu pernah ada lagi nggak pengalaman mistis? Pernah sih Kak, waktu itu aku ada syuting di suatu tempat dan itu benar-benar memang film horor. Kalau horor itu kan memang harus kayak malam-malam itu ya malam banget, benar-benar tengah malam. Bener. Habis itu kita itu tempatnya tuh benar-benar ada di sebuah hutan dan itu ada pohon besar banget, macem-macem lah pohonnya, pohon besarnya mungkin nggak ngerti pohon apa ya, beringin atau apa gitu. Terus ada pohon bambu juga dan itu kayaknya memang segerombolan pohon bambu yang banyak banget gitu. Terus udah gitu pas sampai sana kita baru nyampe nih di lokasi, abis itu tiba-tiba ada angin kencang dan pohon bambunya tuh kayak menyambut kali ya, menyambut kita yang datang gitu kan. Terus habis itu nggak lama hujan turun. Hujan turun, kita nggak berani dong lanjutin syutingnya itu. Jadi stop dulu sebentar, habis itu udah agak reda nih, cuma Hujan ya. gerimis-gerimis aja. Terus habis itu nggak lama kemudian ada salah satu kru itu nggak disenggol, nggak kenapa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh kena kepalanya dia. Akhirnya Apa yang jatuh? lampu lighting ya apa sih tuh, Oke. terus langsung kayak bocor gitu. Akhirnya ya udah stop gitu kan, stop Kayak gitu. kayak gitu. Tapi langsung kena kepalanya karena kan itu yang tinggi gitu, langsung kayak gitu. Langsung habis itu ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Oke. Tapi setelah itu selesai kan? Enggak. Masih ada lagi? Setelah itu, jadi aku nanya sama temen aku, otomatis aku nunggu di mobil gitu kan. Terus habis itu, kok kayaknya ini tempat horor banget ya. Iya Mel, katanya gitu. Soalnya di sini itu katanya di pohon bambu yang itu tuh penunggunya memang wewe gombel, katanya gitu. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ngikut kamu ya. Iya sih, untungnya kayaknya nggak ngikut aku, tapi ada yang ngikut ke salah satu ekstrasnya. Akhirnya Gimana keadaannya? terus dia yang hihihi ketawa-ketawa, terus dia nangis, terus dia kayak kejang-kejang gitu-gitu. Pokoknya namanya orang kesurupan gimana sih Kak, kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya dibawa ke base campnya lumayan jauh. Terus masih aja kayak gitu nangis, ketawa, Aduh. tiba-tiba apa segala macam. Akhirnya sembuhnya itu dia bilang dia minta dibawa ke tempatnya kembali. Dianterin pulang. Dianterin pulang. Kalau nggak dianterin pulang, saya nggak mau keluar dari sini. Tapi setelah itu dianterin pulang dan baik-baik aja. Alhamdulillah. Kamu baik-baik aja. Akunya baik-baik aja, soalnya mungkin dibaca-bacain ya sama apa gitu, yang penjaga-penjaga situ Oke. kali gitu ya, biar semuanya aman. Iya, ini sebenarnya di awal lampu jatuh itu kayak ngasih pesan kali ya. Iya, Tapi pesan. mudah-mudahan nih ada properti yang jatuh nggak ada pesan yang ingin disampaikan ya malam Ya, hari ini buat kamu makanya dan kita agak-agak semua. horor juga sih ya. Oke, baik. Amel Alfi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya Mel. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menumbalkan nyawa orang lain demi ritual pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Taufik. I love you too. Silakan Mel. Selamat malam, Mas Taufik. Malam. Apa nih yang mau Mas Taufik ceritakan? Saya ingin ketemu Mas Roy Untuk apa, Pak? untuk memecahkan masalah saya dan problema saya yang ada dalam diri saya sendiri. Boleh kami tahu masalah? Saya sekarang ini sedang melakukan pesugihan. Baik.
Di situ saya ingin ketemu Mas Roy itu, ingin curhat atau mau Sebentar, pelan-pelan dulu. Saya mau tahu pesugihan ini awalnya gimana ceritanya Bapak bisa melakukan ritual pesugihan ini karena apa? awalnya saya itu orang miskin. Mhm. Keluarga saya selalu dihina. Orang tua saya selalu dihina, anak-anak saya selalu dihina. Maka saya kerja apapun saya tidak masuk. Kehidupan perekonomian saya jatuh. Untuk itu saya mengambil jalan sini. Pakai pesugihan. Iya. Di mana? Di dukun? Di daerah mana? Di daerah Jawa Barat Ada ritual yang dilakukan nggak di sana untuk mendapatkan pesugihan itu? ada. Apa itu? Biasanya kita menyediakan bunga, Mhm. minyak, kain putih, dan puasa 3 hari. Pasien nyepi. Oke, dan setelah punya pesugihan, perekonomiannya berubah. Berubah. Lalu sekarang untuk apa ke sini? Saya ingin sadar. Saya ingin curhat. Saya ingin mengetahui kekuatan Roy Kiyoshi bisa nggak melepaskan jeratan saya pada makhluk yang selalu mengganggu saya. Oh, karena setelah pesugihan itu ada makhluk-makhluk gaib yang memang mengganggu dan meneror Bapak gitu. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusinya ya Pak ya. Iya. Kami akan ajak Pak Taufik untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Taufik, dengan tanggal lahir 18 Oktober 1977, dengan nomor rumah 43. Sosok yang penuh dengan teka-teki. Saya merasakan sosok Taufik melakukan sebuah perjanjian gaib untuk menyakiti orang lain. Entah mengapa, saya melihat kehidupannya dipenuhi dengan pertengkaran. Saat ini, ia mengalami hal aneh yang selalu membuat hidupnya tidak tenang. Saya merasakan sosok iblis di dalam diri dia. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Ketemu lagi sama Alfi. Iya, halo Kak. Hai. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Taufik ya? Iya. Dengan tanggal lahir 18 bulan 10 1977 dan nomor rumah 43. Iya. Pak Taufik ini punya pesugihan karena waktu itu keadaan ekonominya terpuruk dan dia datang ke orang pintar, sekarang sering dihina, datang ke orang pintar, lalu punya ritual ya pesugihan itu dengan air kembang, puasa dan lain-lain. Tapi sekarang katanya ada sosok yang memang mengikuti, datang ke menembus mata batin. Tadi dia ingin uji kekuatan Roy Kiyoshi katanya gitu. Iya. Masa ya? Iya. Iya. Jangan diragukan. Dia bilang saya mau lepas semuanya, saya mau tahu. Bapak mau nantangin sebenarnya ya malam hari Iya, ini? makanya saya datang ke sini ingin mencoba kekuatan Mas Roy. Oke. Baik. Saya lihat kamu ya di sini. Kamu pengen nantangin saya. Tapi sebenarnya saya tidak suka ditantang-tantangin sih. Maksudnya saya tidak suka orang yang aku nggak pernah suka berantem-beranteman. Yang nice ya. Iya, yang nice gitu. Walaupun ditantang nice aja. Ya, woles gitu. Tapi Iya. saya tahu ya terserah sih. Saya juga nggak tahu kamu mau menantang apa dan seperti apa caranya ya monggo. Begini Mas Roy. Apa itu? Saya kesini mencoba nantangin Mas Roy dikarenakan saya sekarang udah mencoba ke tempat lain-lain untuk memecahkan permasalahan saya. Tapi semua, makanya saya datang ke sini ingin mengetahui kekuatan baru bisa tidak melepaskan permasalahan atau problema yang saya hadapi sekarang ini. Masalahnya apa sih Pak? Boleh diingatkan lagi nggak kami? Sebenarnya apa inti permasalahannya? Begini Mas, jadi setiap pesugihan itu kita selalu ada makhluk yang menakuti. Di situ saya ingin lepas. Biasanya sih kalau pesugihan tuh kayak ada perjanjian yang ujung-ujungnya ada tumbal gitu kan? Pasti, Bay. Udah mau usah ditanya. Iya, itu dia makanya. Saya mendapatkan bisikan. Oke, sip. Tiff.
kan udah kenal aku juga kan. Iya. Oke, you know how to do it lah. Maksudnya kamu tahu cara pakainya. Ini disemprot ke dalam mukanya. Muka Kayak dia. gini. Iya. Ditiup ke muka. Oke. It's very close like this one. Ini kan segini. Ini muka dia. Ini kamu tiup. Oke. Careful ya. Oke. Fokus. Maaf ya, Pak. Apaan? Saya gak terima diginiin. Dia coba untuk ngebantu loh. Kalau saya bisa terima, tapi jaga saya. Tapi Bapak tenang dulu dong. Ini dia nggak salah apa-apa loh, dan dia perempuan, Pak. Apa loh? Mas Taufik. Padahal aku udah Tangan minta Mel. apa tadi? Iya. Tangan. Tangan apa? Nah ini kacanya. Yang kaca ajaib. Kaca aja Lagi. ya. Di sebelah situ ke kiri. Oh, iya. Nih ya. Apalagi nih tindakannya kalau saya kasih ini. Nggak apa nanti pas break aja aku. Nggak apa-apa. Nanti dia tajam. Bye. Mau apa deh gue? Kaca taruh aja Mel. Oh, oke. Apa-apaan kayak gitu. Saya nggak suka kayak gini. Apa? Agak-agak serem ya, Sa. Iya. Ya namanya dari inilah, dari background keluarga yang belum mungkin masih background keluarga primitif. Atau mungkin karena dipengaruhin kali sama Iya. pesugihannya. Atau karena merasa udah punya ilmu, punya backing. Kayaknya dia kemasukan macan deh. Apa-apa sih nggak tahu deh. Aku takut. Kamu perlu lagi nggak dupanya? Saya perlu lagi dupanya, Bay. Bang Sofyan boleh minta dupa lagi. Saya dan Bayu itu punya background yang sama gitu. Appreciate people gitu, menghargai orang. Kadang kamu sadar, kamu nggak sadar ya. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Kadang Iya, sadar tadi nggak kadang. kayaknya nolak tapi sekarang berubah lagi. Iya, berubah-berubah ya. Iya. Baju kamu kotor gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Jangan sampai ada apa-apa di sini. Tanyain aja, Mas Taufik, Taufik. kamu apa lagi? Tantangin udah. Mas Taufik kan mau sharing tadi, ya kan? Mau kasih tahu permasalahannya apa. Tadi Amel itu diminta Roy untuk melakukan cleansing. Tapi yang Mas Taufik lakukan adalah Tidak itu kasar banget loh, dan itu Tidak nggak sepantasnya sopan. dilakuin. Apalagi terhadap wanita. Betul. Itu tidak sopan namanya. Begini Mas, Apalagi sekarang. kalau saya masih nerima ya. Tapi kan makhluk yang di belakang saya. Makhluk apa sih? Jangan excuse lah, saya nggak percaya. Tahu excuse kan? Nggak tahu kayaknya Kak Roy. Jangan cari alasan gitu. Jangan Nggak usah berdalih. excuse gitu deh. Kan? Nggak tahu kayaknya Kak Roy. Jangan cari alasan gitu. Jangan Nggak usah berdalih. excuse gitu deh. Kalau emang kamu lakuin bukan makhluk halus kan. Sebenarnya bukan mereka penyebabnya. Dari awal kan kita bisa lihat tata bahasa, tata bahasanya, intonasi, artikulasinya dia seperti apa. Ya, Jika mengalibikan ke sana pasti kelihatan gitu. ya. Silakan. Apalagi yang Pak Taufik mau? Pertama saya minta maaf sama Mas Bayu ya. Saya melakukan tadi itu di luar kesadaran saya. Jangan minta maaf sama saya, sama Amel seharusnya Pak. Nggak. Iya. It's okay. Maaf. Itu di luar kesadaran saya. Sebenarnya saya udah mencoba menolak gitu kan, untuk dia masuk ke saya atau gimana. Tapi kan yang namanya makhluk gaib, kita harus sadar di situ ya. Makanya saya secara tidak sadar bisa melakukan itu. Ya oke. Karena itu dia ingin dihilangkan sifatnya itu mungkin ya yang saya tangkap. Terus sekarang jadi gimana? Mau apa lagi Pak?
Saya ingin coba melakukan komunikasi bertiga. Saya sama partisipan aja, Roy. Saya sama kamu sama partisipan sama Amel Alfi sama saya Rekiosi. Ketiga. Dan aku pengen tahu. Wait a minute. Kita akan melakukan pemanggilan arwah. Nah, pemanggilan arwah. Kamu lebih nyaman gimana? Bebas. Oke. Gini aja deh. Hold the hands and hold the hands. Lampunya perlu diredupin. Perlu dihidupin. Duduknya nyaman. Taufik. Masuk ke dalam bagian Taufik, dalam hidupnya Taufik deh. Oh baik. Saya tadi lihat penampakan. Roy, jari saya tuh kayak tusuk-tusuk loh. Beneran asli kayak ditusuk-tusuk loh. Iya. Tapi kamu udah pakai glove kan? Udah pakai glove. Ini udah berhasil masuk, Roy. Udah. Belum? Dalam penglihatan batin saya ketika kita berempat melakukan pegangan tangan, saya melihat peristiwa. Kamu jahat sekali loh sama kamu kan sebenarnya sudah menikah kan? Sudah menikah. Sudah. Tapi kamu menampar pipi istri kamu sampai kayak gitu. Saya melihat dalam kejadian yang kita bertiga itu energinya istri di rumah sangat menderita. Dan saya rasakan kembali lagi. Ternyata kamu punya teman tapi mesra perempuan. Apakah itu betul? Jawab yang jujur. Betul. Dan kemudian saya masuk lagi ke dalam rumah kamu. Istri kamu itu uang belanjanya pas-pasan, kadang nggak dikasih, kadang kasih, tapi lebih banyak kamu kasih ke perempuan yang itu. Betul apa salah? Betul. Saya udah tahu permasalahannya di sini. Semakin kau berbuat negatif, semakin banyak makhluk-makhluk halus yang akan datang. Termasuk jimat-jimat tersebut adalah rumah bagi mereka yang Gaib itu. Iya, the apa namanya? The ghost gitu.
Oke, Roy. Menjadi tumbal. Banyak sekali. Banyak sekali. Mau tanya dia, Boleh. itu korbannya itu maksudnya dia numbalin keluarganya atau tetangganya? Tetangganya, Oh, keluarganya. apapun. Semuanya. Yang penting kaya ya. Yang penting kaya. Ayo dong keluarin lagi Taufik. Apa yang harus kamu lakukan untuk melawan Roy? Bisa memecahkan saya atau problema saya, intinya saya ingin insaf, ingin sadar, ingin bertobat. Kalau memang Mas Roy memang benar-benar sakti atau punya kelebihan yang lain, tolong saya, Mas Roy. Apa minta atau nyuruh? Iya sebenarnya? makanya kok Iya. kayak nunjuk-nunjuk gini-gini gitu. Minta penyuruh ya. Soalnya selama ini saya pernah ke tempat-tempat yang tapi nggak ada yang mampu. Tuh kan, bener kan, baik. Aku udah nulis sebuah catatan kecil.
Tarik. Tarik sana. Balas kamu. Lighter dong. Oh, belum pernah kan lihat aku jadi demon? Hah? Roy Kiyoshi. Kamu mau nantang Roy Kiyoshi kan katanya? Mau lagi? This is me, Roy Kiyoshi. Udah lepas ya dia. Begitu diambil ini kayaknya berubah loh dia. Ada gerakannya. Hey, sekarang kamu maunya apa? Dia bisa di cleansing nggak, Roy? Bisa pakai daun kelor. Ini keris ini kita sita atau diapain, Roy? Aku mau buang ke tanah yang ada orangnya. Ini yang keluar dari jimatnya ya, masuk ke Iya. dalam badannya si Taufik ini. Kalau kamu pengen diperlakukan nice atau baik, kamu perlakukan orang lain Dengan baik. baik dulu, baru bisa kamu dihormati. Tapi kalau kamu nggak bisa nge-treat orang dengan baik, orang tidak akan respect. You got my point, right? Iya. Dia nggak bisa menghargai orang lain, nggak bisa menghargai Kalau kamu perempuan. nggak bisa menghargai orang lain, kamu nggak akan dihargai orang lain. Dia kok berontak ya? Melawan loh, Apa? Coba saya. Mau apa? melawan loh. Roy, Enggak mau. ini sosok yang kamu gambar ya? Yang masuk dalam sini. Iya. Nyari apa sih dia, Kak Roy? Mel, Dia nyari ini Amel. Takut banget deh. Kok sembunyi? Kenapa ini, Kak Roy? Dia pingsan. ini udah lepas belum, Roy? Saya rasa dia belum lepas penuhnya. Tapi begitu dia megang daun kelornya langsung lemes hilang. Coba dibangunin lagi, dibalikin deh. Ambil jaketnya, balik 1, 2, 3. Karena pernafasannya lebih gampang.
daripada tengkurap. Tengkurap dia nggak bisa nafas. Tuh, saya aja ya. Kamu mau nantang saya masih mikirin loh kesehatan kamu. Kamu tengkurap, nafasnya agak susah. Sekarang dibalik supaya kamu nafasnya supaya kamu agak legaan. Kurang apa coba aku? Dia nggak sadar sebenarnya apa yang dia lakuin. Sekarang tapi Pak Taufik dengar saya nggak? Benar. Pak Taufik dengar saya. Iya. Boleh minta minum? Tolong. Pak Taufik, minum dulu biar tenang. Ceritain ke kita apa rasanya tadi dan sekarang. Gimana? Apa rasanya sekarang? Tadi gimana, sekarang gimana? Sekarang enak, Maksudnya gimana? Enak tadi gimana? tenang. Sekarang tenang. Iya. Tadi gelisah, was-was gitu. Iya. Tadi gelisah. Sekarang tenang. Saya mau tanya, Pak Taufik lihat Roy. Ini orang yang Pak Taufik lihat itu yang bantu Pak Taufik bisa dapetin perasaan sekarang. Masih mau nantang dia. Tidak, Mas Roy. Saya terima kasih sama Mas Roy ya, Mas. Sama-sama. Lagian juga bukan kamu yang sengaja juga sih. Saya baru merasakan rasa tenang. Saya cuma minta satu, boleh gak? Istrinya jangan dipukul. Janji? Janji. Teh, jadi nggak ada yang perlu ditantangin lagi ya. Udah tenang. Saya juga nggak nyangka. Saya udah lari kemana-mana untuk ngobatin saya ini. Tapi ujung-ujung sama Mas Roy. Jadi Pak Taufik tadi datang ke sini mau menantang, sekarang udah dapat jawabannya. Dapat jawaban dan langsung keras. Itu pesugihan-pesugihannya diapain, Roy? Ini keris Iya, dibuang ya? dilarung ke laut sebagian. Ada sebagian juga kan masih ada di rumah ya. Kalau misalnya ada beberapa di rumah, tolong dilarung ke laut aja. Dan istri Bapak melarang Bapak untuk melakukan pesugihan, itu artinya dia melakukan hal yang benar loh. Yang Bapak ikat itu. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak, Mel? Wah, iya aku sih lebih baik kalau sama wanita itu jangan kasar untuk istri atau orang tua atau siapapun. Sebenarnya nggak hanya wanita sih ya Karo ya, ke semuanya gitu. Karena kan yang melahirkan Bapak itu kan seorang wanita gitu. Emang diawali dengan tuntutan sih ya Mbak ya. Iya. Iya. Karena faktor ekonomi kita ini. Sebenarnya yang melakukan itu bukan saya. Iya, saya paham. Cuman ada ya Bisikan, ya. harus terangkan itu Mbak. Iya, jadi karena pesugihan, Bapak justru malah mengundang hal-hal negatif lainnya. Jadi Iya. salah semuanya gitu ke Iya belakang. jadi salah. Pergaulan sehari-hari, ke lingkungan, ke istri, semuanya salah. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini, setelah keluar, lepas semua pesugihannya, ini akan disita dan yang di rumah silakan dilarung ke laut ya Roy ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak punya hidup yang jauh lebih baik. Iya. Makasih Mas Bayu. Sama-sama Pak Taufik, ada lagi yang mau Saya disampaikan? minta maaf Bayu. Nggak apa-apa. Makasih Roy. Mas Roy. Makasih sama-sama. Oke, Bapak boleh meninggalkan studio. Selamat malam.
Oh ya. Saya ini aja ya. Tidak perlu menyesal dengan sebuah rejeki. Karena semua telah diatur. Nikmatilah prosesnya yang melelahkan. Karena akhirnya akan berujung bahagia. Karena selalu mendapatkan bisikan gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodit. Tapi karena ada satu sosok yang selalu menghampiri saya, jadi tanpa saya sadari, saya sering ngelakuin hal-hal yang nggak saya inginkan. Seperti apa misalnya? Seperti kalau saya melihat wanita, jadi muncul hasrat kayak saya ingin memiliki dia. Ingin memiliki dia seutuhnya gitu. Kalau kamu ngelihat Amel Alfi, apa rasanya? Saya, Hal yang sama kamu rasain? iya, Jangan dong. Oke. Berteman aja. Itu bisa seperti itu, awal ceritanya seperti apa kronologinya? jadi saya itu dulu pernah suka sama seorang wanita, tapi dia menolak saya mentah-mentah. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa saya bisa ditolak mentah-mentah sama dia kan? Nah, dari situlah saya pergi ke dukun untuk ke orang pintar lah ya, buat agar wanita itu ngelihat kita jadi kayak, oh wah keren gitu kan, cakep, mempesona lah, karismanya itu keluar gitu kan. Nah, oke. Dari situ saya kayak dikasih jimat. Nah, dari situ saya kayak, kalau misalkan saya pakai jimat itu, saya kayak udah kayak bukan diri saya sendiri gitu. Jadi udah kayak, pokoknya ngelihat seorang wanita itu jadi udah kayak orang jadi hilang kesadaran. Ngapain aja di sana? Ada ritual, ada sesuatu yang dilakukan kah? Ada. Apa itu? Saya dikasih ritual, iya, ada. Apa ritualnya? Bakar kemenyan. Oh, di sana bakar Iya. kemenyan. Setelah itu terasa tuh efeknya. Iya. Jadi kayak ada satu sosok yang ngedekatin kita ya. Sosok apa? Wanita atau sosok gaib? Enggak, sosok gaib. Oke, jadi pulang dari sana merasa diikuti sosok gaib. Iya. Tapi tujuannya untuk memikat wanita tercapai. Iya. Caranya gimana? Dengan saya melakukan ritual itu, Aha. jadi saya terkadang begini ya. Kan kalau misalkan saya ingin Suka sama perempuan. iya, suka sama perempuan. Suka sama orang. Terus? Tapi saya tidak bisa untuk Ah. memiliki dia. Nah, caranya gimana saya supaya memiliki dia? Saya muncul, kalau misalkan saya tidak bisa memiliki dia, jadi saya Melakukan sering ritual? melakukan kayak mencuri si wanita itu.
Woi, ngapain woi? Mau maling ya? Bukan mas, saya bukan maling mas. Sini. Bukan mas. Sini. Ini apa buktinya? Bu, ini ada maling bu, ada maling bu. Yang mana Pak malingnya? Ini Pak? bu malingnya bu. Bu, saya Oh, bukan ini maling udah bu. sering banget kayaknya emang mencurigakan ini suka maling celana dalam ini. Iya, Bu. Orangnya Ampun, ini Bu. kebiasaan emang. Ampun, Apa kamu? Bu, udah bu. Jangan menangin sendiri bu. Kita lapornya kemana bu? Ampun mas, jangan Udah bawa deh, saya ke Pak RT jaga mas. rumah ya. Ampun Ibu mas. mau bawa maling ini. Ayo bu. Kebiasaan kamu. Ayo, mas. Yuk. Itu diapain? Untuk Ritual? kayaknya biar saya puas gitu loh. Biar saya hasrat saya itu biar terpenuhi Terpuaskan kedua- gitu? Iya, jikalau saya tidak mendapatkan si perempuan itu. Pernah ketahuan nggak? Selama 2 kali saya tidak ketahuan, tapi yang pernah 1 kali, yang ketiga ketahuan. Apa yang terjadi tuh? Iya, dan saya sempat dihakimi massa, digebukin, dan juga ingin dipidanakan. Tetapi karena saya berusaha buat minta maaf, dan akhirnya saya dimaafkan dan dibebaskan. Itu kalau mencuri siang, malam? Siang hari. Oke, baik. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas Dodit? Tujuannya saya datang ke sini, saya ingin melepaskan sosok yang biasa mendekati saya, merasuki saya, yang kebiasaan saya mencuri pakaian atau menyakiti wanita atau mendekati wanita dan hal-hal yang lainnya. Saya ingin semuanya itu hilang gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisikan-bisikan itu bisa hilang ya Mas ya. Kita bisa dapat solusi buat masalah yang dihadapi oleh Mas Dodit. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodit, dengan nomor rumah 51 dan tanggal lahir 29 Desember 1990. Sosok yang berperilaku aneh dan keras kepala. Saya melihat sosok Dodit memiliki dunia sendiri dan mengakibatkan ia melakukan hal aneh di luar batas kewajaran. Sosok yang memiliki hubungan dengan makhluk gaib semakin lama mengalami penurunan fisik yang menyebabkan ia sakit. Saya mencoba menembus mata batin saya dan melihat kalau Dodit selalu merasakan kesakitan akibat genderuwo. Selamat malam. Selamat malam duduk Roy. semuanya. Terima kasih. Saya ingin lampunya diredupkan dong, tolong. Ini sebenarnya ada aliran ini ya, aliran apa? Bukan aliran sesat, tapi memang tradisi budaya dia. Oh, dengan menggunakan bunga kembang kayak gitu. Nah, Tahu apa sih itu kalau gitu? Dodit dengan tanggal lahir 29 bulan 12 1990 dengan nomor rumah 51. Betul. Dodit ini punya kelakuan yang aneh, termasuk dia suka memikat wanita, ingin memiliki wanita yang tidak bisa dimiliki, akhirnya menggunakan cara-cara kedukun, lakukan ritual, dan ritualnya salah satunya adalah dengan bakar menyan dan mencuri wanita siang hari. Pernah ketahuan, dia hakimi massa, dan ada bisikan-bisikan yang selalu menggerakkan dia untuk melakukan hal itu. Makanya datang ke sini supaya bisa punya hidup tenang dan lepas dari segala bisikan negatif. Iya. Kamu nyaman gak saya bacain di sini? Ya. Oke. Saya merasakan energi negatif di badan dia. Semuanya bercampur aduk dari satu budaya lain dan kebudayaan lain. Campur aduk semuanya. Berjalan mulus tapi campur.
banyak orang yang sudah menjadi korban, apa namanya, banyak korban wanita yang sudah kamu kan gitu, ya kan? Betul. Oke, banyak korbannya ya. Kalau saya yang bacain, saya aneh. Saya pengen melakukan pengulangan. Saya tuh sebel deh, ada sesuatu yang ditutupi. Kau baca ini di kuping dia. Kamu takut perempuan kan? Baca semuanya? Yes. di agak mundur ya. Dodit. Dodit 29 bulan 12 tahun 1990 51. Kenapa sih Kak Roy? Dia marah kok dibaca. Dibakar semua loh. Dibakar. Awas. Jagain, kepala jagain. Sorry. Jangan. Gila siluman lo. Sampai kayak jalan kepiting itu. Itu Jalan kepiting kan? Krok langsung kayak dia baik, jangan sentuh deh. Saya Bu, rasa nggak dia apa-apa. belum balik. penonton saling jagain ya. Jangan sampai ada yang ditarik lagi sama dia. Dia banyak ngelakuin ritual ke goa-goa, ritual ke yang enggak gitu loh. Terus sekarang kenapa dia kok pakai gitu sih, bunga-bunga itu? Iya, itu bagian dari tradisi dia. Dan ada itunya apa tuh, biji-biji bulat-bulatnya. Udah, aku takut bangun lagi deh. Terus nyebur aku deh. Iya makanya ini dia lagi nggak tahu, dia kehilangan kesadaran. Tinggi gue, heelsnya. Deh. Tuh, Mas Dodit. Dia belum sadar. Kamu tadi ketarik. Sedikit sih. Mas Dodit. Mas Dodit. Mas Dodit. Mas Dodit. Bangun. Lepas lu. Entah sebentar kamunya ini lepas. Mas Dodit mau berdiri. Mas Dodit bisa dengar kami? Bisa dengar saya? Mas Dodit. Mas Dodit bisa dengar nggak? Oke. Mas Dodit udah kembali ke sini. Iya. Mas Dodit pikirannya tetap dari sini ya, jangan keluar dari studio ini. Ya. Sekarang apa rasanya? Tadi itu kayak ada ya sosok yang mendekat, ada yang masuk ke sini.
Sekarang masih ada sosok yang mendekat yang megang lehernya? Nggak ada. Udah enggak sih. Saya akan berusaha gambarnya apa saya lihat. Masih belum kelar sih sebenarnya. Masih banyak urusan yang harus dia beresin. Ini bisa kita ajak komunikasi nggak makhluk gaib yang nguasain pikirannya dia, Roy? Aku mau undang dong Gimana caranya? Kamu perlu apa? supaya dia bisa. Terus udah gitu, menurut saya ya, masih muda, memikat wanita, berhubungan sudah sering, dan saya juga merasa bahwa Mas Nudit sebenarnya punya ilmu dari luarnya kan kelihatan ya. Ya, apakah itu kan? Betul. Betul. Itu yang menjadi daya pikat ke wanita. Iya, dia bilang. Kemudian saya ngerasa juga ada ganjilnya itu adalah kejanggalannya. Dia tuh kayak on off gitu loh. Nah lagi nih ya, aku bukan tebak, aku ramal nih ya. Hasil, saya akan menggunakan teknik manual. Ada nggak? Kalau nggak ada, pakai manual tulisan Manual spidol. pakai ini bertiga, dan we are playing a game.
sekarang. Siapapun makhluk astral yang ada di sekitar orang yang ada di depan saya, kalau memang kalian ada di situ, datang malam ini, datang sekarang, tunjukin eksistensi kalian sekarang! Tapi gimana Udah dia masuk bisa nih. diajak manggil arwah kalau dia dalam keadaan seperti itu? Oh, mantap. Kamu ingin nunjukin sesuatu ya? Karena kamu nggak bisa ngomong. Hey, jangan liatin Amel Alfi kayak gitu. Kok dia ngeliatin aku kayak gitu sih, Kak? Mati? Siapa yang mati?
Awas, jangan lihat. Stay, duduk. Kamu diem. Duduk. Tenang. Tenang. Kamu jangan lihat. Mama tahu itu apaan. Roy. Keluar cacing, Roy. Dia ngelemparin cacing ke penonton loh. Langsung tunjukin ke buka, tunjukin. Nggak mau. Tuh kan, nggak mau ah. Kenapa? Ini harus dihancurin deh kayaknya. Tempat Hah? ini dihancurin, sayang dong. Ya terserah sih. Hancurin aja. Ya dihancurin nggak? Hancurin. Kalau nggak, biarin. Hancurin. Tapi kamu berani bayi dapet dia? Berani dapet dia? Saya sih nggak takut. Tapi saya jijik kelakuannya. Itu ada cacing tuh. Ih, uget-uget. Tuh cacingnya di mana-mana. Mana? Cacing yang tadi dilempar mana? Enggak, itu banyak banget. Ambilin Apa? itu deh. Ininya? Iya. Apa semuanya? Ininya aja. Nggak mau. Sini Mel. Awas cacing, belakang awas cacing. Jangan sentuh saya ya. Alam kita berbeda. Minta air ke bank penetralisir. Dia masih ada di situ ya? Apa udah sepenuhnya keluar, Roy? Mas Dudit. Dengar saya? Mas Dudit. Halo Mas Dudit. Sudah lebih enak kan? Mas Dudit. Kamu udah jauh. Mas Dudit. Mas. Muntai. Udah keluar ya? Dia keluar loh. Cacing-cacingnya. Saya merasakan ada kejahatan. Ada makhluk gaib di penonton. Saya merasakan makhluk gaib di penonton deh. Sebelah mana, Roy? Ada yang kamu lihat di situ tadi muncul? Sosok yang keluar dari dia. Sosok yang keluar dari dia. Dengar saya. Dengar Mas. Oke, kita bangun ya. Ya bangun. Yuh, ini cacingnya hidup loh. Iya, masih semuanya hidup. Iya. Uget-ugetan gitu. Ih.
Mas Dorit bisa dengar saya nggak? Kalau bisa dengar bilang bisa. Kalau bisa bilang bisa. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain. Pakai maskernya silakan. Aku dapat vision, bye. Aku dapat vision. Apa lagi? Ini Dodit. Keluarga kamu atau keluarga jauh kamu ada yang mati bunuh diri ya? Itu Betul. Betul. apa? Betul. Dan seorang perempuan yang meninggal. Betul? Betul. Ada kaitannya sama Dodit apa lagi, Roy? Saya melihat masa lalu dia dipenuhi dengan penderitaan. Betul. Dan jalan satu-satunya dia nggak ada kerjaan, ekonominya lagi jelek, dia bereaksi, rekreasi dengan wanita. Oh, jadi menggunakan wanita sebagai tempat dia rekreasi gitu? Iya, Tempat bermain. tempat rekreasi. Saya mau nanya lagi juga. Senang-senang. Iya, Senang-senang. bersenang-senang. Bersenang-senang. Mas Dorit jawab dengan jujur, saya punya vision. Aduh. Mas, ini kamu kalau nggak buang ya, nyawa kamu berikutnya. Nyawa kamu akibat perbuatan kamu sendiri. Saya mencium bau kematian. Hanya mencium, bukan memprediksi atau meramalkan. Tidak. Wah, biasa kita tahu ya, bau namanya apa sih? Yang buat awet mayat itu formalin. Nah, itu kayak bau gitu. Tunggu bentar. Saya juga lihat kamarnya Dodit berantakan sekali, ya enggak? Betul. Betul. Mencuri pakaian dalam. Istrinya juga udah tahu ya. Udah punya istri. Betul. Sudah. Iya, itu yang saya rasakan. Udah gak ada lagi sih. Udah bisa hilang tapi dia pengaruh-pengaruhnya. Bisikan-bisikan yang selama ini bikin dia kayak gini itu udah hilang, Roy. Sebenarnya bisikan-bisikannya juga muncul dari habitnya dia sih. Dari dia kebiasaan dia berpakai bermenyan ria. Seperti itu. Apa? Saya kayak ngerasain ada sakit di sini, terus kayak ada yang keluar gitu di sini. Iya, berarti arwah kita bisa positive thinking lah, arwahnya udah keluar, ya. Karo, aku mau tanya dong, Boleh. itu tadi dia kenapa kok ada cacingnya hidup lagi Iya, nggak tahu cacingnya dari badan dari dia. dalam gitu keluar? Karena memang kalau setiap ritual keluar atau Iya, betul. Seperti itu. Nah, setiap ritual Iya, keluar. keluar. Oke. ngeri banget ya. Lokasi Didit ini saya merasakan hawa yang aneh. Lokasi Didit ini rumahnya panas dan ya itulah nggak enak udaranya. Emang suasananya angker ya. Suasananya pun magis dan kotor dan banyak barang vintage. Barang-barang kuno gitu. Kuno ya. Tapi sekarang udah benar-benar lepas kan ya. Pembisik-pembisiknya itu udah nggak ada lagi. Apa yang harus dia lakuin supaya nggak dipengaruhin sama makhluk-makhluk astral lagi, Roy? Mungkin 50.000, mungkin 100.000. Kasih makan gitu. No, kasih Sumbangan, donation. nyumbang. Kalau kamu mau kasih makan lebih bagus lagi. Tapi kan ini lebih simple.
ya Kasih kasih uang terus dikepelin gitu. kasih. Buat kamu jajan ya, Nek. Ya, hal-hal seperti itu yang pengen saya tekanin ke kamu. Karena di sini karma buruk kamu banyak loh. Dodit juga pernah menyuruh, mohon maaf ya, Dodit juga sempat menyuruh sang ex mantan-mantan itu menggugurkan bayi. Betul. Betul begitu ya. Baiklah. Aku udah mendapatkan jawabannya semua. Tugasku udah selesai. Dan selamat hidup baru. Pegang, Mas. Oke, Mas Dodit, mudah-mudahan setelah ini nggak diulangi lagi melakukan ritual dan menggunakan makhluk-makhluk astral, ilmu hitam untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Apalagi untuk urusan wanita. Lagi pula Anda juga punya istri gitu. Terima kasih Mas Dodit, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena hidup selalu menawarkan kesempatan kedua, yaitu hari esok. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Taufik dan juga Dodit. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Taufik melakukan pesugihan, sementara Dodit melakukan ritual untuk